Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok apa nih terakhir ya, kita tuh ingin mewawancara dari Ibu Kenny Alkano ini tentang pemasaran ya Bu, di pemasaran di masa pandemi ini Bu ya. Nah pertama-tama Ibu itu bisnisnya tuh bisnis apa sih Bu sebetulnya? Saya sebenarnya punya 2 core bisnis. Jadi yang pertama adalah bisnis, percetakan undangan pernikahan. Jadi, sebenarnya nggak hanya undangan aja sih, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan undangan, kayak kayak, undangan, terus souvenir, mahar, kayak kayak gitu. Terus yang kedua, kalau undangan itu sudah berjalan sekitar 9 tahunan. Terus kalau yang kedua itu bisnis saya adalah, abon ikan tuna, brand-nya Nona Tuna, gitu. Oh iya Bu. Eh, saya dengar ini Ibu itu bisnis ikan tunanya sudah diwawancarai sama Sandiaga Uno ya Bu? Apa betul itu? Oh iya betul. Jadi, sekitar bulan puasa kemarin itu, kami dihubungin sama tim Sandiaga Sandiaga untuk diwawancara, terus, ya masuk, salah satu TV nasional gitu, Mas. Oh iya. Ibu itu mulai 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 bikin bisnis tuna itu tahun ini atau dari kapan Bu ya? Bisnis abon Kalau itu. tuna Kalau abon itu sejak 5 tahun yang lalu, Mas. Jadi abon ini sudah berjalan berjalan hampir 5 tahun sebenarnya, hampir 5 tahun. Tahun berapa ya? Berarti 2015 dulu gitu. Oh iya. Oke. Berarti udah lama Bu ya. Eh, Udah. tapi kenapa milihnya abon tuna Bu ya? Kenapa nggak yang lain Bu? Iya, jadi sebenarnya kenapa saya dulu tuh abon ikan karena sebenarnya tuh karena anak saya tuh suka makan ikan, suka banget makan ikan gitu. Terus dengan berbagai olahan. Nah, pada saat itu anak saya tuh lagi nggak mau makan, Mas, ceritanya. Terus saya nyobalah berkreasi apa aja lah pokoknya. Tapi pada saat itu tuh belum belum kepikiran pengen saya buatin abon ikan gitu. Terus uh, setelah beberapa hari saya baru keingat, oh iya om saya pernah buatin abon ikan, makanya saya coba deh saya buatin abon ikan gitu. Ternyata anak saya mau makan, nafsu makannya nambah gitu. Nah dari situ saya mulai kepikiran, wah ini kayaknya bagus untuk dibisnisin. Kenapa saya milih abon ikan? Kenapa abon ikan tuna? Karena selama ini di pasaran itu abon ikan itu belum begitu banyak ya. Iya. Kan kita tahu sendiri ya, yang banyak tuh abon ayam, abon sapi gitu. Nah, saya tuh pengen masuk di bisnis abon itu dengan sesuatu yang baru gitu. Jadi dengan kompetitor yang tidak banyak, jadi saya bisa lebih leluasa untuk melakukan branding dan membesarkan Nora Tuna ini gitu. Oh iya Bu. Eh, ini kan kita kan lagi masa pandemi gini ya Bu. Kita kan di rumah doang gitu nggak bisa keluar. Ini cara mengiklannya Ibu tuh cara mengiklankan bisnis Ibu tuh gimana Bu ya? Sebenarnya tidak dari awal ya, jadi pada saat saya mulai bisnis abon itu, di 6 bulan pertama itu saya berjualan pribadi, mandiri. Jadi saya langsung menjual ke end user gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tuh biar tahu kebutuhan pasar tuh seperti apa sih sebenarnya dari abon ikan ini. Biar saya kalau ada komplainan itu biar langsung ke saya, terus biar langsung bisa saya develop melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, selama 6 bulan itu saya rasa cukup untuk saya langsung touch ke end user. Dari situ saya berjualan dengan menggunakan sistem reseller. Jadi saya merekrut orang-orang yang ingin mempunyai pendapatan tambahan. Di situ saya ajak untuk berbisnis abon tuna ini. Nah, sebenarnya dari awal saya itu sudah jualan online gitu. Sebenarnya dari dulu saya sejak kuliah, Mas, itu Iya. saya tuh sebenarnya udah jualan jualan gitu.
ya mulai jualan baju, jualan makanan, itu semuanya basisnya online. Kalau dulu Twitter, terus Friendster, terus Facebook, kayak kayak gitu tuh saya alamin pada saat dulu saya jualan. Jadi memang eh, dari awal saya berjualan online. Nah, ketika pandemi ini adalah waktu saya untuk melakukan akselerasi gitu. Jadi saya malah tambah semakin getol jualan online pada saat pandemi ini karena kan ya tentu ya orang-orang tidak leluasa untuk keluar rumah untuk belanja gitu. Dan sekarang orang memang trennya ke situ kan belanja online gitu. Oke. Jadi Ibu itu udah mulai online itu udah lama Bu ya, bukan baru-baru ini juga. Betul, udah sejak lama, emang dari dulu. Karena sebetulnya juga jualan online pun itu tujuannya untuk menutup kekurangan saya. Karena sebenarnya saya itu mempunyai kepribadian yang uh, ti- tidak bisa jualan offline gitu loh, Mas. Oh iya. Pemalu yang malu berhadapan langsung dengan customer kayak kayak gitu. Makanya dari kekurangan itu saya coba untuk saya tutupin dengan berjualan online gitu. Mencari ilmu jualan online bla 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 kayak gitu. Iya. Eh, ini kan itu online juga berarti kan banyak itu kan ya apa salah. Jadi bagaimana cara Ibu tuh cara kayak memaintain kayak pelanggan Ibu gitu loh, supaya pelanggan Ibu tuh kembali lagi dan beli lebih banyak lagi itu gimana caranya Bu ya? Biasanya sih kalau kalau caranya biar dia tetap setia maksudnya ya. Iya Bu. Tetap setia dengan produk saya, biasanya sih saya selalu ngasih penawaran-penawaran gitu. Misal kayak ada promo, terus kalau dia beli saya kasih gift kecil-kecilan gitu. Misal saya kasih gift kayak karet karet gelang Korea atau kipas yang sebenarnya harganya tuh di bawah 1.000-an gitu. Tapi ternyata dengan memberi barang yang murah itu memberikan experience terlebih kepada pembeli dan pelanggan kita untuk mau membeli lagi gitu. Terus selain itu juga saya biasanya sih aduh ada anak Ya saya, nggak apa-apa Bu. jadi lupa mau jawab apa. Udah itu aja dulu. Oke. Eh, jumlah jumlah penjualan pas sebelum pandemi itu gimana? Bakal lebih banyak atau lebih sedikit Bu ya? Alhamdulillah lebih banyak, Mas. Jadi pandemi ini ya saya tidak bersyukur atas pandemi ini enggak ya. Hmm. Cuman eh, di pandemi ini tuh kami mengalami peningkatan penjualan yang signifikan sekali gitu. Ditambah lagi kemarin sempat diwawancara stasiun nasional, terus apa eh, koran portal-portal online kayak kayak gitu. Alhamdulillah penjualan saya juga semakin meningkat gitu. Terus kenapa kok semakin meningkat? Kalau saya rasa sih karena daya beli masyarakat untuk membeli online itu semakin tinggi, terus kebutuhan orang untuk membeli suatu produk yang awet, terus yang bergizi itu juga semakin tinggi gitu. Karena kebetulan untuk membeli sebuah produk abon ini kan tidak langsung habis dikonsumsi satu kali makan gitu biasanya. Oke. Oke itu dari saya. Apakah teman-teman lain ada pertanyaan juga atau tidak ada atau bagaimana ini? Saya ingin bertanya, Bu. Boleh. Dari Mas dulu siapa ini? sampai sekarang, Mas Eki. Mas Eki. Iya. Dari dulu sampai sekarang hambatan terparah apa yang pernah dialami, Bu? Dari penjualan nona tuna ini ya. Iya, Bu. Sebenarnya pas awal-awal dulu Mas, jadi saya tidak begitu tahu tentang dunia abon itu sendiri ya. Jadi kayak ikan tuna itu kan kita bukan ceritanya. Kan kita mengambil abon ikan kita mengambil ikan tunanya itu kan yang ukurannya gede minimal 50 kilo, 40 50 kilo gitu kan, Mas.
Nah, ternyata tuh ikan tuna itu dia juga punya musim gitu. Jadi ada suatu waktu di mana dia itu nggak ada di Laut Selatan gitu. Jadi dulu kita tuh keteteran, waduh gimana nih, bahkan sempat vakum beberapa bulan karena tidak ada stok ikan. Jadi ya solusinya adalah itu apa kita safety stock gitu. Jadi pada saat ikan tuna lagi melimpah ruah banyak, saya nyetok untuk dimasukkan ke freezer gede gitu untuk saya produksi di bulan-bulan yang nantinya tidak ada ikan gitu. Terus tentu kalau yang namanya customer kan pasti mereka punya keluhan-keluhan ya kayak kayak misal pas pertama-tama kita bikin ternyata abonnya tuh cepet jamuran gitu. Terus ada juga yang abonnya tuh kerasa banget amisnya. Nah, dari situ tuh saya melakukan perbaikan. Kalau yang jamuran itu, oh berarti minyaknya kebanyakan nih, ini harus diperes nih istilahnya kalau abonnya. Jadi harus saya proses, harus saya spinner namanya prosesnya. Nah, alhamdulillah sekarang tingkat ketahanannya bisa tahan 11 bulan. Terus kalau yang amis itu juga akhirnya kita juga dapat solusi harus dikasih bumbu rempah biar 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 nggak biar rasa amisnya itu tidak terlalu kuat kayak kayak gitu. Paling hambatannya kayak kayak gitu dan alhamdulillah sudah diselesaikan di tahun-tahun pertama kami ini apa jualan. Oh, seperti itu. Hmm. Saya juga ingin bertanya, Bu, apakah Ibu ingin punya rencana membuka usaha lain atau tidak? Iya, jadi saya pengen lebih ini sih, pengen menambah varian, bukan menambah varian sih, kayak menambah olahan dari abon. Kayak nantinya, ya insya Allah bulan depan bakal launching namanya ya produk baru yang bahan dasarnya itu kita kita menggunakan abon ikan tuna itu sendiri gitu. Ada 2 produk yang insya Allah bulan depan mau kita launching gitu. Oh, jadi Ibu ingin membuat produk lain dari ikan tuna ya, Bu? Iya, olahan. Oh ya, begitu aja sih, Bu, dari saya. Siap. Ada lagi kan yang lain? Ada. Yaudah, kalau tidak ada, mari kita tutup ya. Terima kasih sudah menonton talk wawancara ini dan juga mendengarkannya ya. Jadi ya terima kasih juga dari Bu Kenny ini. Sama-sama, Assalamualaikum. Mas. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.